Seorang anak kecil kemudian memegang adiknya yang sudah meninggal, di sampingnya adalah ayahnya, di belakang bangunan yang runtuh. Dan saya yang sangat tertarik, yang saya garis merah, ya kan, yang saya emphasize adalah dia masih bisa mengucapkan Alhamdulillah. Orang-orang ini kan bisa mampu menjaga akidahnya. Jadi terminologi akidah itu apa sih? Akidah ini adalah sesuatu menala akad, ikatan. Oh, ikatan. Berarti akidah kita ini adalah ikatan kita. Kita terikat dengan Allah. Apa perlunya kita menguatkan akidah? Menguatkan akidah itu kita harus sering baca Al-Quran. Kita harus belajar kepada orang yang punya kompeten ataupun punya keahlian dalam pembahasan akidah. Bukan cuma baca 2-3 kitab, karena itu mengenalkan kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih bersama Jendela Hikmah, masih bersama guru kita Syekh Ahmad Al-Misri. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Kefal hal Syekh? Alhamdulillah tamam. Alhamdulillah. Sehat. Syekh, hari ini kita akan mengangkat satu tema yang masih berkaitan dengan Palestina. Nah, kita banyak menyaksikan tayangan-tayangan singkat baik di Instagram, kemudian di Facebook dan lain sebagainya. Saya menyaksikan sebuah tayangan ini. Ini menarik sekali, Syekh. Seorang anak kecil kemudian memegang adiknya yang sudah meninggal, di sampingnya adalah ayahnya, di belakang bangunan yang runtuh. Dan saya yang sangat tertarik, yang saya garis merah, ya kan, yang saya emphasize adalah dia masih bisa mengucapkan Alhamdulillah. Saya lihat, ya Allah, ini gimana ya kehilangan semuanya. Kita aja kehilangan dompet, kehilangan handphone, ngamuk kan sih? Ini kehilangan semua, tetapi bisa mengucapkan Alhamdulillah. Saya bertanya, apa ini ya Allah yang membuat anak-anak yang luar biasa ini bisa memiliki kualitas ketauhidan, akidah yang sangat tinggi? Nah, sebelum kita masuk ke sana, orang-orang ini kan bisa mampu menjaga akidahnya. Jadi terminologi akidah itu apa sih? gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Akidah ini adalah sesuatu menala akad, ikatan. Oh, ikatan. Berarti akidah kita ini adalah ikatan kita. Sesuatu yang mengikat kita. Kita terikat dengan Allah. Mengisahkan Allah dalam zat, dalam sifat, dalam perbuatannya. Kita menyaksikan bahwa Allah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, berhak diibadahi, berhak dipatuhi, dan lain sebagainya. Maka ini akidah, landasan kita. Maka Nabi SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuludu 'ala al-fitrah." Tidak ada anak lahir kecuali lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam akidah yang bersih. Kemudian fa abawahu yuhawidani aw yunasrani aw yumajisani. Ayahnya, orang tuanya membuat dia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Tidak dikatakan atau buat dia Islam karena dia memang lahir Islam. Nah, maka akidah ini adalah mengikat kita. Ya, sebuah ikatan. Jadi inilah ikatan yang kuat bagi setiap muslim dan muslimah. Maka setiap orang tua wajib mengikat anaknya, mengingatkan anaknya, menanamkan tauhid dan ajaran Islam yang benar, apalagi sekarang di zaman fitnah. Wajib kita terus mendidik dan membesarkan anak kita dalam taat dan ibadah. Nah, kemudian ini kalau kita mundur ke belakang lagi, ketika manusia belum diturunkan di muka bumi ini di Al-A'raf, ada sebuah kesaksian di hadapan Allah gitu. Alastu bi rabbikum Qalu bala syahid. Bala syahidna. Artinya dari awal kita ini sebenarnya sudah menyaksikan Allah. Tetapi mengapa begitu turun di bumi jadi ada yang kafir, yang Yahudi, yang lain sebagainya, yang itulah Zionis dan ingkar. sebagainya. Ingkar mereka kepada kesaksian mereka itu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Ya, Allah Subhanahu wa taala tebarkan roh-roh kita ini di hadapannya. Bukankah aku adalah Rabb kalian? Kemudian ya kami semua bersaksi. Orang kafir juga meyakin bahwa ada Allah, walaupun mereka menyembah berhala. Mereka mengatakan, "Mana a'budum illa liqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah berhala ini hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Mereka tahu ada penguasa, ada yang mengatur alam semesta, yang memberikan kehidupan dan lain. Ya, dan bahkan orang yang mengingkari Allah sendiri, dia sudah meyakini. Maaf, mengingkari berarti tahu keberadaannya, maka dia mau menghilangkan. Gitu. Artinya Allah itu ada, tetap dia mengingkar. Nah, kesaksian yang waktu itu dalam arti seperti apa? Artinya orang ditanya, saya tidak merasa melihat Allah waktu itu. Nah, enggak, itu roh kita bersaksi. Roh kita ditebar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka, Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku Rabb kalian? Ya, qalu bala syahidna. Maka al-arwahu junudun mujannadah. Kata Nabi SAW,
Ruh itu adalah tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Ya, junudu mujannada. Ma ta'arafa minha talaf. Kalau kita sudah bertemu di alam ruh, bercocokan, di bumi kita bertemu aman, enak. Tapi kalau di alam roh kita tidak bertolak belakang, pasti di dunia kita kayak nggak suka dengan orang ini. Padahal baru pertama kali ketemu. Kalau ada lihat orang, kayak senang lihat. Kayak pernah ketemu di mana gitu. Nyambung gitu. Iya, nyambung. Kita mundur ke belakang lagi. Di alam arwah diturunkan di muka bumi sebagai fitrah tadi. Tetapi bukankah kita tidak pernah meminta, saya tiba-tiba lahir menjadi anaknya seorang Yahudi, ya kan? Saya terlahir, alhamdulillah kita terlahir sebagai orang Islam, yang satunya orang Nasrani. Kan artinya mereka tidak bisa memilih, sih. Dari kecil dia diajarkan akidah agama yang lain. Nah, ini kan bukan kesalahan kita. Lantas makna orang tua yang membuat dia menjadi kafir, Yahudi, Nasrani itu seperti apa, sih? Nih, kan dia lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Tapi karena dia mengikuti kedua orang tuanya, dalam keadaan Yahudi, Nasrani, Majusi, dan lain. Nah, tinggal kita kalau sudah balik, kan di bawah umur itu belum dicatat. Kalau sudah balik, kan Allah kasih akal. Matang berpikir begitu. Betul. Ya. Kan Allah Subhanahu wa taala membebani hamba itu kalau hamba sudah sanggup. Dalam arti, maka dibilang syarat wajib salat apa? Akal, Islam, dan lain sebagainya gitu kan. Tidak dalam keadaan haid, perempuan, dan lain. Maka dalam akal itu, kalau akal dihilangkan atau diangkat oleh Allah, maka tidak ada kewajiban. Karena menatut taklif al-aql. Betul. Ya, inti daripada taklif beban yang Allah berikan adalah akal. Kalau kita nggak punya akal, ya nggak ada taklif. Kalau dia lahir dalam keadaan Kristen atau Yahudi, Majusi, dan lain sebagainya, kan Allah tidak mewajibkan kalau dia masih kecil. Itu kan beban orang tuanya. Tapi kalau sudah berakal, sudah balik, kamu harus melihat yang baik, yang benar, yang salah, dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sudah dikasih pilihan, kamu beriman atau kafir. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami sudah beri jalan, kamu pilih jalan orang bersyukur atau orang kufur. Jadi Allah kasih akal kepada kita untuk bisa memilih ke mana yang baik dan mana yang salah, di mana yang benar, di mana yang salah, di mana yang baik, di mana yang buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih pilihan untuk kita. Silakan milih, kamu mau yang mana. Dan terangan hak itu ada di depan mata. Sebagaimana terangnya matahari di siang hari. Tetapi secara hanya orang yang sakit, buta, atau orang yang matanya sakit tidak bisa melihat matahari, sinar matahari. Kok matahari nggak muncul hari ini? Berarti dia buta atau dia sakit mata. Secara teori memang manusia dihadapkan pada dua pilihan, ya kan, pilihan yang bakal masuk neraka, bakal masuk surga. Tetapi bukankah ini kita ulangi lagi, bukankah untuk merubah keyakinan itu tidak semudah yang kita ucapkan? Seorang anak yang dari kecil dicekokin ilmu tentang Yahudi, bahwa Tuhanmu adalah ini, kategorinya ada ini, surga menurut agama ini seperti apa. Untuk dia merubah, berkesempatan tadi, memanfaatkan akalnya semaksimal mungkin, akhirnya dia kembali ke Islam. Itu bukan pekerjaan yang mudah, sih. Betul. Maka itulah, kalau orang tua itu, maka kita bilang, kalau pada saat menikah, pilih pasangan yang baik. Masya Allah. Maka sekarang pada saat menikah dengan yang mu'allaf, mudaratnya besar. Orang yang baru-baru tiba-tiba mu'alaf karena mau menikah, harus kita famtahinuhun Allahu a'lamu bimanihin. Ujilah keimanan mereka, betul-betul nggak dia beriman. Diuji keimanan. Iya, dia harus diuji dulu, dikasih ujian dulu, apa lolos nggak gitu. Tiba-tiba ada orang pura-pura atau mengaku sebagai mu'alaf, mau menikah dengan anak kita, baru mu'alaf seminggu yang lalu, belum mengenal Islam, mengenal akidah, tauhid, dan lain sebagainya, fikih dan lain, tiba-tiba menikah anak kita. Berarti sama dengan kita melempar anak kita kepada sesuatu yang masa atau suatu nasib yang tidak jelas. Harus kita teliti dulu, betul nggak itu dia masuk Islam karena Allah. Bagaimana kita bisa, ada berbagai macam penelitian kita bisa lakukan. Tanyakan ke teman-temannya, keluarganya atau tetangganya. Pasti kita ada informasi yang bisa kita dapat. Nah, maka yang pertama kita pilih dasar dari rumah tangga itu apa. Kok anak bisa begitu kuat akidahnya, kuat imannya? Ya karena ini, maaf, ada anak yang orang tuanya mu'alaf, akidahnya kuat dibanding anak yang orang tuanya muslim sejak lahir. Karena ada Islam murathi, ya dia turun-turun ke nenek kakek moyangnya itu semua Islam. Ya ini sekarang beda dengan orang yang dengan keyakinan, dia memilih karena yakin gitu bahwa Islam itu adalah agama benar, dan itu yang terjadi. Banyak orang masuk Islam gara-gara melihat anak Palestina, kok ini orang hancur segala-galanya, tapi malah bilang alhamdulillah. Maka mereka mau tahu alhamdulillah itu apa, dan Al-Quran itu apa, Nabi itu apa, Islam itu apa. Kok kenapa sampai mereka tegar dan kuat di atas tanahnya, dia nggak mau pergi, sedangkan orang Israel kabur. Ya, orang Israel kabur karena merasa bukan milik dia, tapi orang Palestina bertahan di situ, berarti merasa itu miliki gitu. Artinya bisa kita tegaskan ada campur tangan Allah dengan apa yang disebut dengan hidayah. Seperti peristiwa Palestina ini, luar biasa alhamdulillah. Dengan melihat orang Palestina dijajah yang sedemikian kasarnya, jahatnya,
ternyata banyak orang Amerika, orang Inggris dan lain sebagainya. Yang menarik juga, yang demo itu juga waktu di Inggris kebanyakan orang-orang yang non-Islam. Betul. Artinya bahwa Allah memberikan satu skenario yang akhirnya membuat orang untuk bisa mempelajari Al-Quran, begitu Syekh? Iya, maka Allah Subhanahu Wa Taala punya cara untuk bisa mendekatkan hamba kepadanya. Berarti Allah mengetahui hamba itu baik, tapi Allah kasih petunjuk. Allah kasih isyarat. Maaf, kadang-kadang kita udah di jalan yang salah. Tiba-tiba, kan nggak ada orang, udah pakai GPS segala macam, tetap itu salah. Karena ternyata ada kesamaan dengan alamat yang sama. Ini masjid ini sama saja, tapi beda kelurahan dan lain. Tiba-tiba Allah kirim orang di jalanan, pinggir jalan, lagi duduk, lagi nongkrong, atau lagi apa, ngobrol. Tiba-tiba, Pak, ini maaf mau nanya masjid ini, oh itu salah, ada masjid yang sebelah sana. Itu bagaimana Allah bisa kirimkan ini gitu? Seorang ayah lagi nonton sesuatu yang tidak baik malam hari, tiba-tiba anaknya masuk ke kamar, wahai ayah, bertakwa kepada Allah, takutlah kepada Allah. Ini siapa ini gitu? Ya, maka kata Syekh, dia kan datang ke masjid sebelum subuh, yang dia nggak pernah sholat subuh berjamaah di masjid. Akhirnya dia nangis sholat dan lain. Syekh, ini selesai sholat subuh, kenapa anda nangis? Dia bilang, tadi anak saya begini-begini ke kamar, saya lagi nonton begini sendirian. Kata beliau, bersyukur Allah kirimkan anakmu untuk menyadarkanmu daripada Allah kirim malaikat maut untuk mencabut nyawamu. Jadi Allah punya isyarat, punya petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Allah menghendaki kebaikan. Seperti hadis Nabi, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah akan diberikan pemahaman dalam agama Islam. Maka mafhum mukhalafahnya, barang siapa yang tidak dikehendaki kebaikan tidak akan diberikan pemahaman dalam agama Islam. Maka Allah karena menghendaki kebaikan, karena ini negeri yang diberkahi. Kan alladzi barakna haula, yang kami berkahi sekelilingnya. Di situ kan Nabi pada hidup. Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Para nabi di situ. Luar biasa. Maaf, di negara lain nggak ada. Nggak ada, iya. Di situ pasti ada yang melewati ke Palestina. Lahir di sana. Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ada yang melewatinya. Nabi Muhammad SAW ke Isra dan Mi'raj dari situ. Ada yang beribadah di situ. Maryam, Daud, Zakaria, Nabi Sulaiman dan lain sebagainya. Ada yang berhijrah ke sana, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Ada yang dikubur di sana. Nabi Yusuf meninggal di Mesir, dibawa ke sana. Nabi Yakub di sana, Nabi Ishak di sana, Nabi Ibrahim di sana. Nabi Musa. Nggak ada, luar biasa. Yang nabi-nabi yang lain nggak ada. Cuma hanya di Saudi, Nabi Muhammad yang kita tahu. Tapi negara yang lain nggak ada. Itu negeri yang luar biasa. Itu makna keberkahan itu saya. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, "Idza fasada ahlu Syam la khaira fikum." Apabila rusak penduduk negeri Syam, tidak ada kebaikan pada kalian. Maka kata ulama, Al-Quds itu adalah jantungnya negara Syam. Jadi tolak ukurnya dari situ. Kalau mereka baik, kalian ikut baik. Kalau mereka ikut buruk, ya kalian semua ikut buruk. Na'udzubillah. Nah, kalau kita kaitkan seperti yang saya katakan tadi, bahwa manusia diberikan pilihan. Dengan akalnya yang balik waktu itu, dia bisa menentukan mana yang baik, yang buruk. Tetapi yang sangat menarik sekali, ada sebuah ayat di mana Allah bisa saja menjadikan kalian semua beriman. Betul. Tapi aku tidak menghendaki demikian. Nah, ini kan artinya bagi kita yang sangat cetek ilmunya begitu mengatakan, ya udah kita terserah milihnya kemana begitu sih. Jadi pemahaman ayat itu seperti apa sih? Kan gini, Allah Subhanahu Wa Taala bukan menciptakan hamba kemudian melepas mereka, tidak. Tapi Allah kirim petunjuk lagi. Petunjuknya adalah apa? Tanda-tanda ciptaan Allah. Biar kita mengenal lebih dekat Allah. Yang kedua, kita bukan hanya dibiarkan begitu di bumi mencari kebenaran, tapi Allah utus para nabi dan rasul menghubung langit dengan bumi. Kan ada para nabi dan rasul yang menuntut kita. Itulah kebutuhan kita kepada para nabi dan rasul. Karena mereka adalah sebagaimana, di tempat yang gelap tiba-tiba muncul cahaya. Ya kita pasti mencari cahaya itu sumbernya dari mana. Maka orang yang hebat, itu cuma jangan halusinasi doang. Tapi ada yang berpikir, coba aja cari sumbernya di mana. Atau orang yang di padang pasir siang hari kan membayangkan ada air dan lain. Kemudian dia bilang, ini nampaknya halusinasi doang karena lagi kehausan. Tapi ada yang bilang, ya udah saya coba akan mengejar dan mencari. Nah, tergantung kita memilihnya gimana. Maka Allah menciptakan hamba, kemudian Allah utus para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu sama dengan kita manusia, tapi kelebihan mereka adalah maksum. Mereka dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala antara jutaan manusia agar mereka menghubungkan langit dengan bumi. Jadi ada wahyu lagi. Jadi dari Allah ke wahyu Jibril alaihissalam ke nabi tersebut. Nabi tersebut yang membimbing kita, menuntut kita. Ya nggak mungkin kapal itu jalan sendiri, pasti ada nahkodanya gitu loh. Maka itu kalau kita nggak patuh kepada nahkodanya, ya bisa menghancurkan. Yang ini mau ngambil air, yang ini mau lubangin di mana, ini hancur semuanya. Maka harus ada aturan yang sudah ditentukan. Yang mana yang baik, yang mana yang benar. Dan
seperti kalau kita beli kulkas, kan ada katalognya. Katalog itu artinya jauhi ini karena nanti akan rusak, lakukan ini dan lain. Buku petunjuk lah ya. Petunjuknya. Jadi kalau kita rusak, loh baru seminggu aja rusak, coba pelanggaran apa yang terlakukan. Begitu Allah ciptakan bumi, Allah kirim katalog melalui para nabi dan rasul. Ini ikut petunjuk, jangan sampai engkau melanggar. Nah, berarti proses kita untuk mereaksi akidah atau mereaksi petunjuk itu sebagai akidah atau memang manusia itu sendiri yang akhirnya menyatakan bahwa ini adalah benar. Jadi kan artinya ada orang yang diam saja bisa saja mendapatkan petunjuk, tapi ada orang yang kemana-mana harus dibimbing dan diarahkan. Oke. Sebagaimana para nabi mendapatkan perintah dari Allah melalui Jibril alaihissalam. Mereka mendapatkan kitab, mendapatkan petunjuk, mengenalkan Allah dan lain sebagainya. Maka ketika Nabi Muhammad kangen dengan Jibril alaihissalam, kenapa kamu nggak turun kepada saya? Kata Jibril alaihissalam, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, sampai turun ayat Al-Quran. Kami tidak turun kecuali perintah Tuhanmu, bukan seenak-enaknya kita berlakukan. Dan ketika Nabi Muhammad SAW baca ayat tentang Nabi Ibrahim dan tentang kaumnya Nabi Isa, beliau menangis. Ya Rabb ummati ummati, kata Allah kepada Jibril, turun nanya kepada Muhammad dan Allah lebih tahu apa yang dialami dan rasakan Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ya Jibril ummati ummati, kata Allah Subhanahu wa taala, inna nurdik sanurdika fi ummatik wa la nasu. Kami akan membuatmu puas kepada umatmu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing nabinya gitu. Ketika Nabi SAW bilang, besok saya akan jawab kalian orang-orang Yahudi yang bertanya tentang pemuda yang masuk gua dan lain sebagainya. Kata Nabi, besok saya akan jawab. Nggak bilang insya Allah. Artinya apa? Ente jangan melupakan Allah. Ada Allah Subhanahu wa taala. Ada keterlibatan Allah di situ. Ada keterlibatan Allah. Maka beliau bilang, ya udah besok saya jawab. Enggak turun-turun wahyu. Turun-turun. Sampai Allah tegur beliau, wala taqulanna li syai'in yaf'alu dzalika ghadan illa yasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasit. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu mengarahkan hamba kepada yang benar, tapi Allah sudah kasih akal. Akal itu bisa memfilter segala-galanya. Maaf, antum bisa milih, ini ada api dan ini ada kurma. Tahu dari mana ini? Kenapa antum ngambil kurma bukan ambil api? Karena antum tahu itu ini benar bahaya. Iya. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang di zaman Nabi, orang musyrik, udah tahu Nabi Muhammad ini sejak kecil, sejak besar di depan mereka, orang jujur, amanah. Mereka menitipkan barang mereka sama beliau. Cuma ketika, maka dulu beliau itu saleh, orang baik, tapi tidak mengajak orang lain, maka mereka suka dengan beliau. Ketika berubah status dari saleh menjadi muslih, mulai memperbaiki orang di sekitarnya, ya banyak musuhnya. Seringkali kita menyaksikan satu perdebatan yang akhirnya tidak berujung antara agama yang satu dengan agama yang lain. Katakanlah kita ini muslim dengan agama yang lain. Kita sudah menjabarkan begitu banyak sanad, kemudian kitab-kitab, tapi ternyata belum juga mengakui. Artinya kan dia sudah bertemu dengan petunjuk. Nah ini yang dikhawatirkan adalah jangan-jangan di hatinya ada penyakit atau apa. Ini bagaimana untuk merubah kondisi seperti ini? Sebenarnya gini, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau bisa maksa orang agar dia beriman? Nabi Muhammad sendiri berusaha, ya, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim ila man hadal hadis asab. Artinya apa? Jangan wahai Nabi itu capek lelah, kayak Abu Talib. Kan diajak masuk Islam. Ya, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, kau senangi. Nah, ini Nabi enggak bisa kasih buat pamannya, padahal sendiri. Nabi Nuh alaihissalam, anaknya diajak sampai titik terakhir, udah mau tenggelam aja, ya bunayya arkam ma'ana. Ya. Artinya Allah setiap saat bisa kan memberikan satu petunjuk pada hamba dia sendiri yang memalikan dirinya. Maka khatamallahu ala qulubihim. Pamannya Nabi artinya bisa dikatakan menolak begitu atau memang? Bukan, ketika beliau mau ada meninggal, di sekitar beliau, kan ketika Abu Talib meninggal, ada sekitarnya Abu Lahab, fulan, Abu Jahal, orang-orang kafir. Nah, mereka kan, kamu kok berpaling dari agama Abdul Muttalib? Akhirnya dia meninggal, tidak mengucap. Maka itulah, teman itu punya pengaruh besar kepada orang. Maka pada saat orang sakaratul maut, jangan orang-orang yang jahat masuk. Semua orang-orang baik mendoakan, bimbing dia untuk baca syahadat dan lain. Akhirnya dia menolak dan meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian Nabi SAW berusaha mendoakannya. Ternyata Allah melarang. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Atau karena memang di dalam hatinya ada marad, fi qulubihim marad, bisa jadi fazadahumullahu. Itu kan Allah sendiri yang membuat seal di situ. Itu ada sesuatu yang Allah Maha mengetahui. Memang tidak menghendaki kebaikan itu. Gitu. Maaf, Umar bin Khattab di Makkah, kata orang apa? Kalau dari Umar masuk Islam, Umar nggak bakalan masuk. Saking kerasnya, saking benci dengan Islam. Tapi Allah bisa membalikan. Yang dia tadi mau pergi bunuh Nabi Muhammad, ternyata dialihkan oleh seseorang, kamu kemana? Bunuh Muhammad. Memang Banu Hashim bin Abdullah akan membiarkan kamu. Coba adik kamu aja udah masuk Islam. Nah, akhirnya dia balik arah. Harusnya dia bunuh Nabi, malah ke adiknya. Pas ketemu, ditampar, pas keluar darah, baru dia Allah lembutkan hatinya. Padahal kata orang, kalau dari Umar masuk Islam, Umar nggak bakalan masuk. Artinya apa? Ini kendaraan yang dipakai Umar aja masuk Islam, Umar nggak bakalan. Ternyata Sayyidina Umar paling mencintai Nabi. Siapapun menghalangi Nabi,
mengejek Nabi, dia siap dengan pedangnya sampai beliau malah dikubur di sebelah Nabi SAW. Segitu luar biasa. Maka itu hidayah di tangan Allah. Maka kita selalu diajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati aku di atas agama. Ini yang mungkin yang terakhir, artinya saat ini kita termasuk adalah orang-orang akhir zaman. Ciri-cirinya adalah fitnahnya semakin berat, hadir dalam bentuk yang baru, terutama ini anak-anak kita. Bagaimanakah memberikan pelajaran akidah yang benar dalam kondisi seperti ini? Begitu banyak pilihan dan fitnah-fitnah. Maka pada saat menikah itu sudah punya beban yang berat. Artinya Anda hidup sendirian, kemudian punya pasangan. Berarti bertanggung jawab terhadap pasanganmu, mendidiknya, mengajarkannya. Kemudian ketika punya anak, Anda juga harus bersiap menjadi contoh yang baik, memberi keteladanan yang baik, memberi bimbingan, nasihat, pengawasan. Jadi anak itu ketika tumbuh taat, dia sudah lebih dekat kepada Allah dibanding yang masih nol. Ketika dia senang lihat ayahnya ketika dengar azan langsung ke masjid, ketika pulang baca Quran, ayahnya sering untuk sholat tahajud, sholat malam, dia puasa sunnah atau puasa wajib dan lain. Dia anak itu terbawa dengan situasi dan lingkungan. Maaf, bulan Ramadan antum lihat banyak orang baca Quran. Karena memang lingkungan yang membantu dan mendorong kita untuk mengkondisikan kita untuk ikut lebih banyak beribadah. Walaupun orang itu nggak pernah baca Quran. Sampai kemarin pas Covid, banyak masjid tutup salat, kata orang walaupun ahli maksiat, Syekh saya memang ini nggak pantas orang banyak maksiat jarang ke masjid, tapi kayak kangen suara azan, suara ini, suara. Jadi itulah karena di dalam hati ini ada iman. Walaupun mungkin seberapa gitu besar iman itu, tapi karena sudah ada tanaman di dalam dirinya. Maka pada saat bayi lahir itu, yang pertama dengar suara azan adalah Allahu Akbar. Yang mengetuk telinga anak itu, bayi itu adalah kalimat takbir. Maka orang tua wajib mendidik anaknya untuk bagaimana menjadi anak yang taat beribadah, menjaga keimanannya. Maka banyak orang tua memikirkan isi perut anak dibanding memikirkan isi tauhid dan keimanan anak. Betul. Maka Nabi Ibrahim, lihat, anak masih usia 14, 13, 15 tahun, di bawah usia 15 tahun, kata orang tafsir, ayahnya bilang, aku bermimpi menyembelih kamu. Lah, ya wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan kepada. Lah, mana ada anak begitu? Berarti tauhidnya sudah ditanam secara kokoh dan kuat di dalam diri anak-anak. Maka Nabi Yakub juga ketika wafat, ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sesudahku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, dan seterusnya. Kami akan menyembah Rabbmu dan Rabbnya fulan-fulan, nenek moyangmu. Luar biasa. Maka tauhid itu adalah sebuah tanaman yang akan membuat anak tegar dan kuat. Seperti anak Palestina, udah dihantam habis-habisan, kehilangan ibunya, kehilangan ini, tinggal sendiri. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah. Kamu nggak takut? Saya nggak takut kecuali sama Allah. Ya Allah. Berarti itu udah ditanam karena orang tuanya hebat, lingkungannya hebat, imam masjid yang dekat rumahnya hebat, masjid, karena kan semua berperan di situ. Medianya punya peran, orang tua punya peran, lingkungan punya peran, keluarga punya peran, semua punya, ikut mendidik. Kalau kita di Mesir, maaf, contoh, kita di Mesir, kita salah di jalanan, banyak yang negor. Kalau kita di Indonesia kadang-kadang maaf orang cuek gitu lah, bukan urusan saya. Nah, daripada saya ini kan, kalau di sana kan lingkungan ikut mendidik. Pembiasaan begitu ya, pengkondisian masyarakatnya juga begitu saya. Sudah dikondisikan. Iya. Maka itulah yang harus kita lakukan sehingga menanam tauhid dan akidah yang benar kepada anak, dan tauhid yang murni, akidah yang murni, agar anak kita selalu tegar kuat atas kebenaran. Amin. Ada yang bertanya? Silakan. Oke, silakan, Robi. Mau tanya saya tentang akidah, ya kan tadi kan dijelaskan bahwasanya Allah itu bisa merubah segalanya. Tapi kita kan tentu saja nggak bisa melawan sunatullah. Nah, apakah itu contohnya nih Nabi Isa itu kan kenapa nanti yang diturunkan Nabi Isa bukan Nabi Muhammad? Apakah itu sunatullah? Apakah itu memang Allah menghendaki itu atau kita bisa merubahnya? Ya. Allah punya skenario begitu saya. Allah Subhanahu wa taala mengatur segala-galanya 50.000 tahun sebelum menciptakan alam ini. Sudah Allah atur kenapa Nabi Isa akan turun bukan Nabi Muhammad. Karena pertama, orang Yahudi mengaku bahwa dia telah membunuh Nabi Isa. Beliau disalib. Maka Nabi Isa akan turun untuk tugas kelanjutan karena beliau wafat usia 33. Beliau diangkat ke langit usia Nabi Isa alaihissalam 33, belum menikah. Jadi beliau akan turun dan meninggal usia 40. Berarti cuma masa hidupnya di bumi sekitar 7 tahun. Ya, beliau akan meninggal usia 40. Jadi Nabi Isa itu orang Yahudi mengakui bahwa mereka membunuh Nabi Isa, disalib beliau.
maka beliau akan turun untuk mendustakan itu. Bahwa orang Yahudi tidak membunuh aku masih hidup. Semuanya itu mengoreksi, memperbaiki itu. Kemudian membunuh babi, menghancurkan salib, dan menggugurkan jizyah. Kemudian Nabi Isa alaihissalam bertugas lagi, ada tugas. Maka beliau itu tidak menjadi nabi baru, tidak. Tapi malah akan melanjutkan tugas Nabi Muhammad. Kenapa? Dikatakan Nabi Isa alaihissalam baca dalam Injil, dikatakan baca dalam kitab beliau yang Allah turunkan kepada beliau betapa besar keutamaan umat Nabi Muhammad sehingga beliau berharap menjadi umat Nabi Muhammad. Maka Nabi Isa akan turun di Menara Putih di di Damaskus di Suriah. Kemudian beliau bertugas untuk membunuh Dajjal, tapi tidak bertugas membunuh Ya'juj Ma'juj. Akan bertugas membunuh Dajjal di pintu Lut di Baitul Maqdis, sekitar Baitul Maqdis. Kemudian beliau akan hidup di muka bumi, dan beliau pada saat mengimami orang ada Imam Mahdi. Jadi umat Nabi Muhammad kemudian dipersilahkan. Maka pada saat Nabi Isa turun tidak akan membawa syariat baru, tapi hanya meneruskan syariat Nabi Muhammad. Maka dikatakan oleh sebagian ulama dalam sebagian biografi bahwa sahabat Nabi yang masih hidup sampai sekarang adalah Nabi Isa. Nabi Isa, Masya Allah. Karena beliau seorang Nabi sekaligus sahabat. Dia pernah jumpa dengan Nabi ketika Isra Mi'raj, dan beliau masih hidup di langit kembar. Dan beliau masih hidup nanti akan turun di akhir zaman. Baik, sahabat Jendela Hikmah, sebagai penutup seperti biasa kita akan dengarkan hikmah daripada tema kita, yaitu tentang apa perlunya kita menguatkan akidah. Menguatkan akidah itu kita harus sering baca Al-Quran. Kita harus belajar kepada orang yang punya kompeten atau punya keahlian dalam pembahasan akidah. Bukan cuma baca 2-3 kitab, karena itu mengenalkan kita kepada Allah. Maaf, seorang pengacara dia harus diuji terlebih dahulu. Dia sudah menghafal undang-undang, sudah memahami apa tidak. Kenapa? Takut kesalahpahaman yang dia sampaikan ketika di depan hakim. Apalagi ini menyangkutkan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Walillahil matsalul a'la. Jadi semua harus ikut andil di situ. Lingkungan, orang tua, keluarga, media, pemerintah, semua harus terlibat. Pesantren, sekolah, semua ikut mendidik. Dan mendidiknya apa? Kenalkan pelan-pelan anak kita sejak dini, dikenalkan kepada tauhidnya. Tapi jangan kenalkan bahwa Allah itu menakutkan. Na'udzubillah. Kan sebagian orang begini, kamu kalau nggak sholat akan diazab sama Allah. Kamu kalau nggak taat sama orang tua akan diazab sama Allah. Masuk dia membayangkan Allah itu kejam banget sama kita gitu, mengerikan. Kita kenalkan dia ke surga. Kalau kamu cinta Nabi Muhammad itu seperti apa? Kalau kamu mau ketemu, ayo sholat nanti, jaga ibadah lalai untuk ketemu Nabi Muhammad. Maka itu ada tahapan dalam mendidik. Dan sayang sekali banyak orang tua memikirkan isi perut anak dibanding memikirkan isi tauhid dan keimanan anaknya. Maka jangan keluar gelap, pulang gelap, anakmu tauhidnya nggak ada. Maka perlu kita pengawalan, perlu kita memberikan bimbingan, nasihat kepada anak kita agar anak itu tumbuh taat kepada Allah SWT. Seperti anak Palestina sekarang, kehilangan semuanya, tapi dia merasa punya Allah. Kalau punya Allah, tidak kehilangan segala-galanya. Tapi kalau jauh dari Allah, kehilangan segala-galanya. Luar biasa sekali. Terima kasih ilmunya yang sangat menarik sekali. Ikuti terus episode daripada Jendela Hikmah. Terima kasih atas perhatian Anda, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan minum dulu saya. Masya Allah. Al Misri Official. Masya Allah. Terima kasih, jazakumullah khairan, sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dalam lindungan Allah SWT.